Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Cakrawala God. Ini kita take video di jam-jam 9. Jam mereka sudah menyelesaikan sarapannya. Nah, kenapa kita ambil video sekarang? Karena kita ingin tunjukkan bagaimana keceriaan kambing ketika sudah makan ya. Ada yang bermain, ada yang ya pokoknya seru. Nah, oke sahabat-sahabat, sebetulnya saya ada janji dengan beberapa teman-teman atau sahabat-sahabat yang bertanya mengenai bagaimana sih cara menghitung kebutuhan pakan dalam satu hari satu malam, sehingga kita bisa hitung tuh dalam 1 tahun kebutuhan pakannya seberapa banyak, kemudian bisa dikalikan dengan total harga yang ada di pasaran, sehingga kita tahu dalam hitungan kasarnya berapa modal yang diperlukan untuk memberikan pakan kambing kita selama 1 tahun ke depan, kan gitu. Nah, tinggal dikali dengan populasi. Nah, sebenarnya sahabat-sahabat, saya mau bahas soal itu, tapi mungkin kalau pertanyaan sahabat-sahabat itu langsung saya eksekusi atau langsung saya wujudkan dalam bentuk jawaban yang tinggal pakai gitu ya, mungkin kurang begitu optimal ya. Dari sisi pengetahuan nanti sahabat-sahabat tidak bisa share ilmunya, tapi kalau nanti kita jelasin dasar-dasarnya kan insyaallah masih kalau paham bisa di share ke teman-teman yang lain gitu ya. Nah, ini jadi gini sahabat-sahabat ya, untuk mengetahui seberapa banyak kebutuhan pakan untuk mereka hidup ya, kemudian untuk mereka bereproduksi maupun produksi ya, itu ada standarnya, ada hitungannya. Jadi kalau kita breeding itu kita mengharapkan mereka cukup kebutuhan hidupnya ditambah cukup kebutuhan produksi susunya, karena nanti arahnya setelah melahirkan mereka harus memproduksi susu. Jadi pakan kita harus pakan yang cocok untuk mereka ketika menyusui. Kalau tidak cocok, kalau kurang, itu biasanya produksi susunya rendah, akhirnya peranaannya tidak bagus ya gitu. Nah, kemudian berarti kan kita harus menyediakan pakan induk ya, induk yang siap memproduksi susu dan secara reproduksinya aman atau optimal gitu ya. Kapan dia birahi, kapan dia kawin, kemudian hamil dalam kondisi sehat, kemudian melahirkan dalam kondisi normal, terus produksi susu melimpah, anaknya sehat-sehat. Nah, itu arahnya di situ sahabat-sahabat ya. Makanya untuk mengetahui ya, sebetulnya biar semua itu terjadi ya, biar anaknya bagus-bagus bertahan hidup, misalkan lahir 2 ekor ya akan bertahan hidup 2 ekor itu, kemudian siklus birahinya tidak terlalu melambat ya, sehingga jarak beranak antara beranak satu dan selanjutnya itu tidak terlalu jauh, atau paling lama 8 bulan sekali itu selalu beranak. Nah, itu kuncinya ada di pakan ya, segala faktornya ada di pakan. Kalau pakannya cukup untuk mereka bereproduksi, maksudnya bereproduksi itu punya siklus birahi, kemudian mereka juga cukup untuk memproduksi susu sehingga anaknya bagus-bagus, dan proses recovery atau penyembuhan dari
dari kambing-kambingnya itu cepat sehingga siklusnya tidak terhambat, nah maka itu nanti bisa optimal ya produksi kita. Karena kalau kita memutuskan untuk pembiakan atau breeding, nah itu ya kunci utamanya gitu, beranak sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya ya. Jadi kalau bisa ya suksesnya itu memperoleh hasil anak yang banyak, kemudian bisa survive hidup ya, bisa bertahan hidup sampai dia gede, sampai kita bisa jual dalam harga yang kita inginkan. Itu sahabat-sahabat ya, mudah-mudahan paham. Nah dasarnya adalah bobot tubuh mereka. Jadi gitu sahabat-sahabat ya. Jadi untuk menghitung kebutuhan pakan itu bergantung dengan bobot hidup mereka sahabat-sahabat ya. Kalau bobot hidupnya 30 kilo, tinggal dikali 3% dari bobot tubuh, maka 3% dari 30 kilo berapa kan gitu, sekitar 9 on. Itu dalam bentuk bahan kering sahabat-sahabat ya. Nah jadi sahabat-sahabat perlu paham itu. Nah kalau dalam bentuk bahan kering itu butuhnya 9 on. Nah sedangkan pakan yang kita berikan adalah pakan segar. Pakan segar itu pakan yang selain bahan kering ada airnya juga. Nah ini sahabat-sahabat ya, pakan segar ini sahabat. Nah pakan segar ini misal rumput ini misalkan 1 on. Nah 1 on itu terdiri dari bahan keringnya berapa. Kalau asumsinya gini, kalau airnya kita buang ya, bisa kita oven, bisa kita jemur sampai kering betul, sampai tidak terasa ada airnya, bahkan sampai hilang airnya, maka itu disebut bahan kering, sisa dari air yang kita buang itu ya sahabat-sahabat. Nah jadi asumsinya bahan pakan yang tidak segar atau airnya sudah hilang pasca oven dan lain sebagainya itu bisa dinamakan bahan kering. Nah tapi kalau segar gimana? Nah makanya kita perlu pengetahuan untuk mengkonversi kalau bahan kering, kebutuhan bahan keringnya 9 on ya, misalkan 9 on 900 gram nih, misalkan dia si Jagger ini 60 kilo, berarti kan kebutuhan bahan keringnya 1,8 kilo. Nah berarti dalam kondisi segar dengan kandungan air sekitar 60%, butuhnya berapa kan gitu sahabat-sahabat ya, tinggal dibagi 1,8 kilo. Bahan kering dibagi 0,6 karena 60% kadar airnya. Nah ketemulah nanti di sekitar berapa itu ya kan, 3 kiloan ya sahabat-sahabat ya. Nah jadi sekali dalam sehari semalam si Jagger ini butuh 3 kiloan pakan. Kemudian si ini, nah ini bobotnya berapa, misalkan 30, nah, berarti 9 on butuhnya. Tinggal 9 on dibagi dengan jumlah kadar air yang ada di pakan kita. Nah ketemulah nanti bahan segarnya segitu. Jadi misalkan bahan segar 2 kilo sama dengan bahan kering sebanyak 9 on gitu. Nah cara berhitung kayak gitu kita perlu pelajari sahabat-sahabat, karena kunci keberhasilan beternak ya di situ sahabat ya. Kunci keberhasilan kita beternak di situ. Nah nanti kita arahnya gitu ya. Nah untuk menghitung itu kebutuhan pakan dari sisi jumlah sudah ketemu ya, 3% dari bobot tubuh, atau kalau gampangnya rumusnya 12,5% dari bobot tubuh kalau pakan kita segar kayak gini ya, bukan kering. Nah kemudian kita bertanya, dalam pakan ini kandungan nutrisinya gimana? Nggak mungkin hanya cukup jumlahnya, kalau nggak cukup nutrisinya ya sama aja bohong gitu sahabat-sahabatnya. Jadi kita juga hitung nutrisi ya, atau gizi dari pakan yang mereka makan sahabat-sahabat. Nah gizi dari pakan yang mereka makan, cara ngitungnya gimana? Kita tidak perlu secara rigid menghitung berapa protein, berapa lemak ya, berapa ya hal-hal itulah ya. Kita hanya fokus ke protein saja. Kenapa kita fokus ke protein sudah cukup?
ya, karena protein itu kan memang berasal dari kata protos ya, yang artinya kalau bahasa Yunani kan yang utama, yang nomor satu, yang utama dan yang paling utama. Jadi kalau kita sudah cukupi hal yang paling utama kebutuhan mereka yaitu protein, maka yang lain bisa nyusul sahabat-sahabat ya. Kalau kita buat pakan dengan protein 14%, ya kandungan yang lain tuh nyusul, ikut baik juga, ikut bagus juga. Biasanya kayak gitu sahabat-sahabat ya. Jadi ya kenapa kita hanya berpaku atau berfokus dengan protein saja, tidak hitung SK-nya, tidak ini. Nah, ya asal proteinnya cukup, insya Allah yang lain itu biasanya mengikuti gitu ya sahabat-sahabat. Nah ini buktinya juga kita tidak pernah ngitung berapa serat kasarnya, berapa lemaknya, berapa karbohidratnya, kita tidak pernah menghitung itu. Tapi alhamdulillah kambing-kambing kita sehat ya, gemuk-gemuk, peranakannya juga gede-gede ya. Terus kambingnya juga induk juga tidak kering gitu ya. Jadi secara nilai kalau kita dikasih skor kegemukan itu nilainya berapa sih gitu. Kalau antara 1 sampai 5 ya, 1 itu sangat kurus dan 5 itu sangat gemuk, maka kondisi tubuh mereka ini di skor 3 atau dibilang sedang, tapi sedang yang agak gemuk. Nah itu adalah kondisi tubuh paling tepat untuk mereka bereproduksi sahabat-sahabat ya. Nah jadi upayakan tingkat kegemukan mereka itu seperti itu sahabat-sahabat ya, di skor 3, 2,5 sampai 3. Nah, ciri-cirinya yaitu bokongnya tidak begitu tepos, kemudian geger atau tulang rusuknya itu tidak kelihatan ya. Nah itu insya Allah subur mereka. Tapi kalau terlalu gemuk sampai lemak-lemak itu mampu menutupi saluran pencernaan, itu bahaya. Nah, tapi kambing insya Allah tidak akan segemuk yang kita bayangkan, udah tau pasti itu. Karena kambing tidak bukan hewan yang memang difokuskan untuk diambil dagingnya sahabat-sahabat ya. Kambing itu ya, kambing itu secara ini ya diperah kan gitu, secara kodrat itu diperah. Kalau dimakan, kalau disembelih ya tidak begitu banyak dagingnya, karena mereka juga tidak bisa segemuk yang kita bayangkan kayak domba dorper itu yang double muscle. Itu jarang ada kambing yang tipe pedaging hanya bur, dan kita coba silangkan ini sahabat-sahabat ya, bur arahnya ke daging. Jadi kalau kita sudah mainnya kambing bur arahnya ke daging, berarti tingkat kegemukannya juga harus besar, karena memang secara kodrat mereka adalah kambing gemuk kan gitu sahabat-sahabat. Nah kalau kurus ya nggak akan bisa punya anak untuk kayak gitu ya. Anak sesehat mereka, selincah mereka, sebagus mereka ya susah sahabat-sahabat. Nah, kira-kira gitu sahabat-sahabat ya. Untuk diskusi kita pagi ini yang penting pahami dulu tentang cara menghitung kebutuhan pakan ternak kita. Nanti kalau paham, nah insya Allah gampang apapun bisnisnya, mau itu pengemukan, mau itu breeding atau pembiakan, maupun susu atau kita perah susunya, ya insya Allah semuanya akan oke gitu sahabat-sahabat ya, kalau tahu dasar ilmunya. Nah ini sedikit demi sedikit kita terbuka, kita mulai belajar berhitung supaya tahu sebenarnya kalau pelihara kambing itu yang untung yang bagaimana, terus pakan itu kalau beli supaya untung itu bagaimana, terbukti atau tidak ya. Ini kita buktikan sahabat-sahabat ya. Untuk 13 ekor indukan ini membutuhkan biaya sekitar 1 juta per bulan. Jadi di biaya mereka 1 bulan itu 1 juta, lalu dalam 1 tahun 12 juta sahabat-sahabat untuk beli hijauan dan konsentrat yang mereka makan setiap hari. Nah, nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Target kita dalam 13 ekor itu menghasilkan 1,5 anak, berarti 13 dikali 1,5, jadi ketemunya di berapa itu, 13 tambah 6
ya, 19 sampai 20 ekor target kita setiap siklus beranak gitu. Jadi tidak muluk-muluk sahabat-sahabat, yang mungkin saja ya, kalau mereka bisa beranak 2 ekor semua dan sehat semua, bertahan hidup semua, ya alhamdulillah rezeki kita kan gitu. Yang penting gini sahabat-sahabat ya, upayakan kambing itu halus, gemuk, dan insya Allah nanti secara reproduksi normal ya. Wih, ceker nutupi ceker. Secara reproduksi normal, kesehatan juga oke, nanti produksi susu banyak, anaknya sehat-sehat, seger-seger, waras-waras, gesit-gesit, lincah-lincah gitu ya. Nah, akhirnya nanti kita bisa jual anak yang bagus dengan harga yang oke dan bersaing dengan peternak-peternak lain gitu ya. Kalau dari kita itu kambingnya gede hebat kan ya, punya nilai tawar yang lebih begitu sahabat ya itu. Nah, itu contoh nih, ini kambing umur 3 bulan sudah segede ini sahabat-sahabat ya, 20-an kilo ini hampiran ya, udah gede. Nah, itu adalah berkat manajemen pakan yang terukur ya, yang bagus gitu ya. Oke, terima kasih atas atensi. Ini video lumayan panjang sahabat-sahabat ya, semoga tidak bosen. Nanti ayo kita belajar bersama, jangan hanya berpangku tangan ya, kita belajar bersama supaya kita bisa skill up, usaha kita bisa lebih maju, bisa lebih berhasil, dan menjadikan peternakan ini betul-betul usaha yang dijadikan sebagai sumber penghasilan utama. Nah, dan itu sangat mungkin terjadi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.